Selamat datang di Indonesia akhir zaman ya Bapak. Baik ya. Bapak Rahmatullah, itu iklannya kepanjangan. Mohon maaf ya Bapak. Ya, jangan aneh kalau ceramah banyak iklan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Rahmatullah. Hari ini kita mewariskan satu pertarungan antara hak dan batil yang belum pernah berakhir, yang belum berakhir maksudnya. Bahkan sekarang ada pada episode babak final Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Terlihat ya? Ibu-ibu yang di sana nggak terlihat mungkin ya? Enggak, Masya Allah. Ya. Bisa dengan penglihatan metafisika. Bisa ya? Anggap saja fisiknya ada. Ya, kita menerawang. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu ada dua respon yang berbeda. Ada dua respon yang berbeda. Respon pertama dari para malaikat. Paling malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, sementara kami selalu bertasbih memuji engkau dan tidak pernah kami lewatkan untuk mensucikan engkau ya Allah. Ya. Malaikat bukan protes kepada Allah ketika Allah menyatakan akan menciptakan makhluk yang baru. Tapi tolabul mafhumah, mempertanyakan alasannya apa ya Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir sebelum manusia diciptakan, di bumi ini sudah dihuni bangsa jin. Mereka sudah saling menumpahkan darah dan kerusakan di muka bumi. Nah, khawatir itu terulang kembali. Makanya para malaikat berespon seperti itu tadi. Nah, adapun satu sosok jin yang bernama Ajazil, ini pernah saya sampaikan. Ajazil adalah satu jin yang tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Dulu dia tinggal di Al-Haris. Al-Haris adalah satu bangsa jin yang dimusnahkan oleh malaikat Jibril, namun dia masih balita saat itu. Bayi 50 tahun. Ya, jin kan ribuan tahun usianya ya. Jadi balitanya 50-an tahun. Nah, dia diselamatkan, baru suku Al-Haris diratakan. Setelah suku Al-Haris diratakan, si Ajazil dibawa serta oleh malaikat Jibril ketika kembali ke alam malakut. Maka Ajazil, anak jin ini, tinggallah bersama para malaikat. Yang namanya malaikat makhluk suci, nggak pernah berbuat dosa. Ya, maka solehnya malaikat itu tertularkan kepada Ajazil, satu jin yang hidup bersama para malaikat. Dan kita tahu di alam malakut ini tidak ada yang namanya, di exit dulu barangkali mas. Nah, exit dulu baru ditampilkan lagi. Apa? Ada sip. Ya, baik. Baik, Bapak. Nah, si Ajazil ini karena hidup di alam malaikat, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Maka dia terbawa soleh. Setiap 1000 tahun dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Maka derajatnya naik tuh sampai sejajar dengan 10 malaikat yang utama. Hatta ya'tadil bi safaratil kiramil bararah. Nah, selama dia tinggal di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Nah, bangsa jin, yang namanya bangsa jin, sekali bereproduksi itu banyak jumlahnya. Sekali proses persalinan itu 50. Sekali ngeden gejelik 10 orang. Orang apa ekor? Oh, gejelik 10. Oh, gejelik 10. 5 kali ngeden 50. Maka bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Ketika bangsa jin penuh di muka bumi, terjadi persaingan hidup. Berebut kapling, berebut sumber daya alam, berebut pangkat, berebut jabatan, bahkan berebut pacar. Nah, terjadilah persaingan hidup. Persaingan hidup ini berlanjut menjadi perang sesama suku bangsa jin, maka terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Nah, makanya Allah murka tadi. Allah murka dengan kemurkaan yang lebih besar, maka kuda dikirimkan kembali pasukan malaikat untuk menghukum mereka. Nah, kali ini dipimpin oleh Ajazil, jin yang soleh tadi. Dia lakukan apa yang Allah perintahkan, menghukum bangsa jinnya sendiri, bangsa sendiri yang maksiat. Habis mereka, yang disisakan hanya beberapa pasang saja, agar spesiesnya tidak punah di muka bumi. Nah, di saat itu Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya, di sini muncul? Tidak, insyaallah. Ya, mohon maaf. Nah, ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, Ajazil berpikir, aku satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa. Aku satu-satunya jin yang Allah angkat tinggal di alam malakut, makhluk yang dekat dengan Allah dan suci. Dan aku pernah melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Kayaknya ini cara Allah mengkader saya untuk menjadi khalifah, kembali ke muka bumi sebagai khalifah. Yakin dia kalau dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Maka ketika Allah menyatakan, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi,
Ajajil berpikir orangnya adalah dia. Tebar pesona dia, bikin pamflet 5 rim dipasang setiap perempatan jalan. Ajajil, calon tunggal khalifah di muka bumi. Bagi-bagi sembako dia. Nah kan, Ajajil calon khalifah di muka bumi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata khalifah yang Allah maksudkan bukan dia. Makhluk yang baru yang Allah ciptakan. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kira-kira sakit hati nggak dia? Oh, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah bukan Adam. Atas dasar apa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah? Dia baru diciptakan. Dia belum punya kredit poin. Aku sudah lama beribadah menyembah Allah. Ribuan tahun. Bahkan tugas terakhir yang dilakukan Jibril, aku yang melakukannya. Atas dasar apa Allah memilihnya? Bukan memilih aku. Allah salah pilih. Nah, di situ dia marah sama Allah. Allah tidak suka dengan kesombongan yang ada dalam hati Ajajil. Dia tidak mau menerima keputusan Allah. Padahal Allah tadinya akan memuliakan dia. Ya. Maka apa yang terjadi? Dia berupaya untuk menunjukkan, akan aku tunjukkan, aku lebih baik daripada Adam. Nah, maka Allah kemudian berfirman pada malaikat, "Hei malaikatku, aku nanti akan menyempurnakan penciptaan Adam. Jika Adam sudah sempurna nanti aku ciptakan, maka sujudlah kalian ketika aku perintahkan." Betul tuh. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama. Betul? Ada manusia di muka bumi atau manusia sebelum Nabi Adam? Ya. Saya tanya, siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Rasulullah apa Nabi Adam? Siapa? Nabi Adam apa Rasulullah? Rasulullah apa Nabi Adam? Yakin? Yang pertama Allah ciptakan itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Cuma dalam bentuk cahaya, Nur Muhammad. Ya, ketika Nabi Adam bertobat, telah memakan buah pohon kayu bersama Siti Hawa, Nabi Adam berkata, "Ya Allah, apakah perbuatanku memetik dan memakan buah pohon kayu murni perbuatanku sebagai makhluk yang punya salah dan lemah ini dan lupa, atau jangan-jangan engkau telah menetapkan aku harus memetiknya?" Subhanallah, cerdasnya Nabi Adam tuh. Maka Allah mengatakan, "Bal inni qad katabtuhu laka qabla hulaktuka." Bahkan aku telah menetapkan engkau harus memetiknya sebelum aku menciptakan engkau. Nah, maka apa kata Nabi Adam? "Fabima katabta alayya." Karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Wa bikirami nuri Muhammadin, dan demi kemuliaan Muhammad. Patub alayya taubati, terimalah taubatku. Ya. Nah, Nabi Adam saat itu tahu cahaya Muhammad sudah ada. Jadi Rasulullah adalah makhluk pertama dari manusia yang Allah ciptakan. Manusia pertama. Namun lahirnya secara fisikly Adam alaihissalam pertama. Gitu ya. Jadi siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Rasulullah. Yang pertama lahir dalam bentuk fisik Nabi Adam. Nah, tidak ada manusia yang lahir melalui proses evolusi, Bapak Ibu. Bohong, jangan sampaikan pada anak-anak kita. Bohong yang namanya Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Mojokertensis, dan Charles Darwinensis, gitu ya. Bohong, gitu. Itu tidak ada. Rekayasa, itu apa yang dilakukan oleh kaum ateis materialis. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, Allah menjawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Maaf, saya kesini Kang. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, saya bikin dalam diagram seperti ini atau tabel seperti ini. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas, pakar ahli tafsirnya para sahabat, ya, ahli tafsirnya Rasulullah SAW, beliau menafsirkan ayat ini dari ilmu yang beliau terima dari Rasulullah SAW. "Innakum ya malaikati," ini kata Allah, "kalian malaikatku, la ta'lamuna li annani sa'akhriju min ibni adama al-anbi wa rasul." Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul. Alladzina akhtarhum, aku memilihnya, orang-orang yang aku pilih sebagai orang-orang terbaik, laki-laki yang terbaik yang aku akan berikan wahyu pada mereka. Yaqududa ummati aw ibadi fid dunya ala sirati hadi, yang akan aku berikan wahyu untuk menuntun hambaku ada dalam siratal mustaqim. Ya. Kalian malaikatku juga tidak tahu. Innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sab'asu min ibni adama as-siddiqin. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para siddiqin dari anak cucu Adam.
alladzina yusaddiquna ala risalati allati unzila ila nabi wa rasul. Kalian tidak tahu malaikatku, kalau aku akan mengutus para nabi dan rasul yang akan aku berikan, akan aku lahirkan dari anak cucu Adam para sidikin, orang-orang yang membenarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalian malaikatku juga tidak tahu, kalau dari anak cucu Adam ini akan aku lahirkan para syuhada, alladzina yujahiduna fisabili hatta akhir hayatih. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran risalahku sampai titik darah penghabisan. Kalian malaikatku tidak tahu, kalau aku akan melahirkan para solihin, yaitu orang-orang yang perbuatannya sehari semalam cocok dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalian pula malaikatku tidak tahu, ketika kenabianku terhenti sampai Muhammad, maka aku akan melahirkan para ulama yang mewarisi para nabi, risalah para nabi dan rasul. Sehingga muncul istilah al-ulama warasatul anbiya. Kalian malaikatku juga tidak tahu, kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu kaum mukminin, yaitu orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupannya berdasarkan keyakinan kepadaku. Kalian malaikatku juga tidak tahu, kalau dari anak cucu Adam aku akan melahirkan kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan dirinya kepadaku. Dan di akhir zaman akan aku pilihkan kelompok-kelompok terbaik untuk memperjuangkan kebenaran risalahku. Mereka akan aku kuatkan dengan orang yang akan aku pilih dari kekasihku Muhammad, Imam Mahdi. Dan aku kuatkan dia dengan Isa bin Maryam nanti di akhir zaman. Haula'i allati la ta'lamuna ya malaikati. Inilah perkara yang kalian tidak tahu malaikatku. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia peradaban singkat yang akan Allah gelar. Maksud dari kalimat Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ajazil mendengar jawaban dari Allah kepada para malaikat ini. Maka Ajazil kemudian tidak mau dia bergabung dengan sistem ini kan. Di hadapan Allah aja nggak mau sujud, apalagi ketika di dunia. Dia tidak mau bergabung dengan Adam dalam sistem ini. Maka dia menciptakan sistem hidup tersendiri. Ya. Dia menciptakan jalan hidup tersendiri. Kalau Allah membentangkan siratal mustaqim untuk Nabi Adam dan anak cucunya, maka Ajazil membuat jalan tandingan, sabili togut, yang pasti ujungnya neraka bukan surga. Sabili togut sebagai andat tandingan dari sistem Allah, di mana dia leluasa menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia bikin indah sabili togut ini, indah dalam pandangan mata, indah dalam pendengaran, dan indah dalam syahwat manusia. Maka keindahan dari sistem sabili togut yang dia ciptakan menjadikan manusia banyak yang tertarik lebih kepada sistem iblis daripada sistem Allah, khalifah fil ardi. Maka muncullah mereka yang menjadi pengikut Ajazil dari zaman para nabi. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, betul ya? Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada Yudas Iskariot, ada Paulus, keceletot. Ya, di zaman Rasulullah akan dilahirkan ada Abraha. Di zaman Rasulullah diutus ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan di akhir zaman di zaman kita ada Abu Janda. Masuk akal? Masuk akal. Nyambung ternyata. Apakah ini cocok logi? Ada yang alergi dengan teori cocok logi saya, padahal saya nggak pernah mengatakan cocok logi. Seseorang saja yang mengatakan ini cocok logi sehingga viral kata-katanya. Baik, ya rahmakumullah. Nah, dari sinilah kita faham, oh ini maksud firman Allah, wahadainahu najdain, dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupannya. Surat Al-Balad ayat ke-10. Dalam surat Asy-Syams ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan jalan kefasikannya dan jalan ketakwaannya. Satu jalan sabili togut yang ujungnya ke neraka, yang satu lagi siratal mustaqim yang ujungnya ke surga. Inilah kenapa ada hak dan batil. Kenapa ada pasukan Allah dan pasukan syaitan, ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ini dari sinilah awal pertarungan, maka pertarungan pun terjadi. Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah telah jadikan kami bagi para nabi dan rasul musuh-musuh mereka, syaitinal insi wal jinni, setan manusia dan setan bangsa jin.
Yang pertama disebut setan manusia dulu apa setan jin dulu? Setan manusia. Artinya yang paling berbahaya justru setan manusia. Terkadang kita tidak menganggap manusia itu setan, musuh-musuh kita. Padahal itu setan yang lebih berbahaya. Setan jin itu tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya maksud saya. Karena tidak kelihatan kan? Nggak kebayang kalau jin kelihatan, bubar ini kajian. Apa kalian bicarain saya bangsa ajajil ya? Aku ajajil, emang mau apa kalian? Bubar kita, betul? Justru yang paling berbahaya, setan dalam bentuk manusia. Kenapa? Terkadang manusia tidak menganggapnya setan, lawan. Ya, terkadang umat Islam menganggap lawan itu sebagai kawan. Karena iming-imingan dunia dan nafsu. Betul tidak Ibu Hafizah? Baik, Ibu Hafizah makhluk. Nah inilah pertarungan antara hak dan batil yang telah dimulai sejak Nabi Adam. Hari ini kita berada pada episode yang terakhir. Betul? Ibu Hafizah makhluk. Anggaplah ini merupakan sebuah kompetisi. Jika Anda sebagai sebuah kompetisi, perlombaan, atau pertandingan, yang namanya pertandingan, yang paling ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu? Ya, kenapa babak final yang ditunggu? Aduh, nggak kedengeran. Seru. Kenapa seru? Karena babak final itu adalah babak yang menentukan siapa pemenangnya kan? Betul? Ya. Kenapa babak final yang kita tunggu? Karena di babak final inilah ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Kita sudah selesai belum? Belum ya. Nanti Oktober bulan depan ya. Ya. Nah. Kalau babak final ini adalah babak penentu siapa pemenangnya, berarti pemainnya pemain terbaik apa pemain cadangan? Pemain terbaik. Ibu Hafizah, sadarkah kita? Pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hari ini ada di pundak kita. Apakah dengan wafatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, berhenti selesai pertarungan hak dan batil ini? Tidak. Hari ini kita sampai pada babak final. Dan hari ini kita hidup tanpa didampingi seorang Nabi pun, betul? Tapi yang kita hadapi sekarang adalah sang kampiun kesesatan. Sosok yang tidak muncul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hari ini muncul di hadapan kita. Dua sang kampiun kesesatan, Iblis dan Dajjal. Yang kita hadapi sang kampiun kesesatan, tapi kita pelaku-pelakunya adalah manusia biasa. Menurut pengakuan dan kejujuran kita. Mulia mana, hebat mana kalau kita bandingkan imannya para sahabat dengan kita. Di mata kita iman para sahabat. Para sahabat dijamin masuk surga. Umar, Abu Bakar, bahkan Abu Bakar, wah luar biasa imannya. Kualitas imannya Abu Bakar 2 kali kualitas imannya Umar bin Khattab. Kualitas imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, lebih banyak kualitas imannya Umar bin Khattab. Ada yang bisa menghitung bintang di langit? Tidak ada artinya bintang di langit dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Umar ketika berjalan dari sana, gagah luar biasa. Rasul tersenyum melihat Umar. Allahu Akbar. Subhanallah. Lalu Rasul melihat ke sana. Di sana nggak ada siapa-siapa. Para sahabat bingung. Kenapa Rasulullah tersenyum melihat Umar dan di sana nggak ada siapa-siapa? Ya Rasul, kenapa Anda kagum sama Umar? Umar mah biasa itu. Mantan preman, preman pensiun. Maaf ya. Nggak viral ya kalau bilang Umar mantan preman ya. Saya nggak nyebut Nabi Musa loh. Ya kok jadi ke situ? Di skip. Baik. Ya rahmakumullah, apa kata Rasulullah? Di saat kalian melihat Umar berjalan dari sana, aku melihat iblis berjalan dari Allah yang berlawanan. Jadi berpapasan tuh, berhadapan-hadapan. Apa yang terjadi? Begitu iblis sadar dia di depannya ada Umar, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Bayangkan, iblis berpapasan. Iblis ini rajanya setan. Berpapasan dengan Umar, yang lari duluan iblis. Lah kalau kita kita berpapasan dengan setan. Jangan dulu iblis lah, setan aja dengan ifrit misalnya. Mau ifrit, mau demit, mau amit-amit. Ketika kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Lah kita. Dahsyatnya para sahabat. Ya. Jadi, iwafilah, kita berada di ending peradaban, pertarungan. Reputasi yang diperjuangkan bukan reputasi para nabi dan rasul saja. Bukan hanya nama baik Rasulullah, nama baik Allah yang kita pertaruhkan. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, iblis dan Dajjal. Betul?
Ini pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan hak dan batil. Tapi Allah yang Allah mempercayakan kita sebagai pemain pelaku-pelakunya. Lalu saya minder sebetulnya, ya Allah. Apa artinya saya dibandingkan dengan para sahabat? Iwafillah, kalau dibandingkan sekali lagi, siapa yang lebih baik, sahabat atau kita? Halo? Kemana ini suaranya? Mana yang lebih baik, sahabat atau kita? Yakin? Boleh saya pinjam Qurannya, Mas? Baik, saya tanya kembali. Bisa pinjam satu Quran yang kecil aja. Sedang, oke. Nah, syukran. Jadi siapa yang lebih baik, sahabat apa kita? Iwafillah. Suatu hari Rasulullah bertanya, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Pernah saya sampaikan ini? Pernah belum? Pernah kayaknya, masih lupa. Apa sudah ingat ini? Kayaknya masih lupa. Biasanya sebelum lupa ingat dulu. Pernah ingat? Belum, Ustaz. Baik, saya sampaikan lagi. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, Al-malaikat ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Mukmin yang menakjubkan imannya. La, bukan. Bukan ya Rasulullah, bukan. Kaifala yu'minuna? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Wahum inda rabbihim. Mereka ada di sisi Allah kan? Para malaikat ada di sisi Allah. Gak mungkin mereka tidak beriman. Pantas mereka beriman. Oh gitu ya Rasulullah. Lalu siapa lagi dong bro? Antum ya Rasulullah alam wa rasul. Kalian ya Rasulullah para nabi dan rasul. Mukmin yang paling menakjubkan imannya. Apa jawab Rasulullah SAW? La kaifa la nu'minu, bagaimana kami tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilaina. Aduh kasihan Mbak yang di sana melihat-lihat terhalang. Ya. Bingung saya nih di mana berdirinya. Ya. Wa kaifa la yu'minu. Mas kalau saya di sini terlihat enggak Mas kameranya Mas? Nah. Mbak punten Mbak agak dekat Mbak. Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilaina, sementara wahyu turun pada kami. Wajar kami beriman. Kami selalu dikontrol oleh wahyu. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Siapa tuh bro? Akhirnya para sahabat berkata, Nahnu ya Rasulullah ashabuk, kami ya Rasulullah sahabat-sahabat anda. Lah, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna? Bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina azharikum, aku ada di tengah-tengah kalian. Pantas kalian beriman karena aku bisa kalian bisa melihat aku bagaimana aku memanage hari-hariku. Ya, setiap hari dari pagi sampai malam. Di antara kalian ada yang berbuat salah. Aku tegur kalian, aku luruskan kalian, selamat kalian dari perbuatan dosa, dari neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung para sahabat. Akhirnya balik bertanya, "Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Maka mukmin mana ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya bagi kami? Jika malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Lalu apa jawaban Rasulullah? Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hayna min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah mereka yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiku nabi wala bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Iwafillah. Siapa yang Rasul maksudkan? Bertemukah kita dengan Rasulullah? Ada yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Atau mimpi barangkali? Bayangkan, jangankan bertemu, mimpi saja kita belum pernah mimpi bertemu Nabi dan Rasul kita. Apakah kita sejaman dengan para sahabat? Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini? Dan kita beriman kepada isinya kan? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Maka tidak salah jika Allah hidupkan kita di akhir zaman. Karena kita layak untuk mempertaruhkan pertarungan akhir zaman antara hak dan batil. Kita siap insya Allah memperjuangkan reputasi bukan hanya nama baik para Nabi dan Rasul termasuk nama baik Rasulullah. Tapi kita siap mempertaruhkan nama baik Allah sekalipun yang kita hadapi adalah iblis dan dajjal.
Allahu Akbar. Terbayang tidak wafillah? Saking mulianya kita ini, maka dahsyat luar biasa pahala yang Allah janjikan. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa kita, Ihya'us sunnah saja, menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya dahsyat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka di masanya? Apa kata Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini Ihya'us Sunnah menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik, seperti apa 100 kali pahala mati syahid? Saya bahas 1 kali pahala mati syahid saja. Betul ya? Saya lihat di Instagram atau di WA, UAS pernah menyampaikan itu. Ya. Mungkin sama dengan apa yang UAS sampaikan ya, saya belum membaca. Iwafillah, keutamaan orang yang mati syahid, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyayat tubuhnya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Maka orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut saja. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul sekali, terima kasih Ustaz. Saya mati syahid Ustaz. Kematian saya tidak sakit Ustaz, seperti digigit semut. Tunggu, siapa yang kirim WA sama saya nih? Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya. Ustadz, kami di Sampit dulu, tragedi Sampit Melayu dan Madura, Dayak, yang diprovokasi oleh Dayak. Dulu ya, mungkin begitu, betul begitu? Ya, antara Melayu dan Madura. Ya, Ustadz kami 3 orang ini syahid ketika pulang, meninggal ketika pulang dari kajian, dihadang oleh sekelompok orang-orang Dayak. Lalu ada yang belah kepalanya dan ada tangannya hampir putus, luka-luka di tubuhnya dan banyak tusukan. Itu dimakamkan seadanya karena saat itu suasana masih chaos. Setelah 18 hari kemudian suasana sudah terkendali, maka keluarganya meminta untuk dipindahkan ke makam keluarga. Apa yang terjadi? Setelah 18 hari dibuka, digali kuburannya, darahnya masih segar, tubuhnya masih hangat, artinya wajah seperti baru meninggal kemarin, padahal sudah 18 hari. Ini bukti orang yang mati syahid ini, insya Allah, tanah Allah haramkan dari menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, orang yang mati syahid itu dibebaskan dari fitnah kubur. Ketika yang lain ditanya, man rabbuka, wa man dinuka, wa man nabiyuka, wa man hadha, yang mati syahid itu PMDK dia. Langsung lulus ya, bebas seleksi. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, orang yang mati syahid Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Ya, silakan. 70 orang keluar kerabatnya. Opah, omah, emak, bapak, si doi, si dia gitu ya. Kalau ada. Ya, terus 70 orang. Kemudian Allah akan menikahkan kepadanya dengan 73 bidadari surga. Kang, Mas, 73 bidadarinya Mas. Sebentar, saya cek. Ini kayaknya pria sejati semua ya. Benar? Baik, saya cek ini, saya tes nih. Mohon maaf, akhwat semua. Oke, sip. Ya, siap. Ini mohon maaf ya sebelumnya, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini menguji saja, sekedar menguji. Ada Mas? Oh, nggak ada. Goyang. Ada di situ, Bu? Nggak ada. Masya Allah. Gimana nih? Ada?
Jelas gak Mas? Cantik nggak? Mas cantik gak Mas? Jujur aja Mas, Ustadz juga sama manusia. Tahu yang cantik mana yang enggak? Maaf. Cantik gak Mas? Cantik ya? Yang bilang cantik jujur berarti. Yang diam aja gengsi. Mbak cantik gak Mbak? Cantik. Mas mau istrinya seperti ini Mas? Enggak mau? Maksudnya mau gak istrinya secantik ini? Mau? Saya aja mau Mas. Wah jual mahal. Masa ini menurut saya cantik sekali ini. Maaf Mi, Umi lebih cantik bagi Abi Mi. Ada istri saya lupa. Iwabillah, lupakah kita secantik apapun wanita dunia Allah ciptakan dari tanah, betul? Ada wanita di dunia yang paling cantik ini diciptakan bukan dari tanah? Ada tidak? Ini ada tanah nih, saya ambil sekepal, saya berikan Mas. Mau tanah Mas? Mau diterima nggak? Saya ambil sekepal tanah, saya berikan pada Mas ya, mau nggak? Kalau 1 hektar mau nggak? Saya ambil tanah sekepal, saya berikan pada Mas. Kita nggak mau karena apa nilainya tanah sekepal? Lah, lupakah kita secantik apapun wanita di dunia ini Allah ciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allah ciptakan dari al-lulu wal marjan, mutu manikam, berlian, emas, permata, yakut dan misik. Allah ciptakan menjadi mereka dari bidadari dan langsung lahir tanpa melalui proses persalinan. Tidak terbayang bagaimana cantiknya mereka. Nah, orang yang mati syahid 73 bidadarinya Mas, dan jauh lebih cantik daripada wanita dunia. Mau tidak Mas? 1 kali mati syahid. Lalu bagaimana dengan 100 kali mati syahid? Sebentar, udah ya, ini dilihatin aja nanti. Udah, saya tutup dulu sebentar. Ya, filahirrahmatullah. Tidak dapat kita bayangkan 73 bidadari bagi mereka yang mati syahid. Iwafillah. Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Kenapa Bu? Oh. Ayo, mau suzon sama saya. Baik, wafilahirrahmatullah. Nah, itu 1 kali mati syahid. Dan terakhir, orang yang mati syahid Allah berikan tajul waqar, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Ya. Disematkan itu mahkota kemuliaan. Baik, itu 1 kali mati syahid. Lalu bagaimana 100 kali mati syahid? Kalau tadi 1 kali mati syahid itu 70 syafaat diberikan oleh dia kepada 70 keluarganya, koleganya, kali 100 7.000, 1 kampung dapat syafaat dia. Ya, atau 7 turunan. Kemudian kalau bidadarinya 73 untuk yang 1 kali mati syahid, kalau 100 7.300. Gimana ngegilirnya Mas? Ibu sekalian, nah saya tanyakan kemudian, mana yang lebih baik? Bidadari surga yang nanti atau dari akhwat-akhwat dunia ini? Yang benar Mas. Benar Mas? Yakin? Mbak, bagus mana, mulia mana mbak-mbak dengan bidadari surga yang di akhirat sana? Sebentar nih, ada konspirasi di sini nih. Suaranya sini kok, yang GR sana. Mbak, akhwat sekalian, mulia mana akhwat sekalian dengan bidadari surga? Harus pede akhwat sekalian. Ya, tentu wanita salehah dunia yang lebih baik dari bidadari surga. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, betul? Mereka tidak pernah merasakan bagaimana mengurus suami dan anak-anak. Tidak pernah merasakan capeknya mengurus rumah tangga. Gak pernah merasakan bagaimana capeknya nyuci piring, nyuci pakaian, ngepel lantai, apapun ngurus rumah tangga. Betul? Mereka tidak pernah merasakan itu. Maka dahsyat sekali jika wanita di dunia meninggal dalam keadaan soleh, dia akan menjadi pemimpin bidadari surga yang kecantikannya lebih daripada mereka. Berbahagialah. Takbir. Kok situ yang takbir? Tadi ditanya diam aja. Giliran sekarang semangatnya luar biasa. Ternyata ya, potensi yang terpendam. Baik, barakallahu. Nah,
Ini Allah janjikan dahsyat begitu karena Allah Maha tahu. Pertarungan akhir zaman ini dahsyat, Mas. Luar biasa. Jangankan berjihad untuk bertarung dalam mempertaruhkan nyawa. Istiqomah saja ujiannya berat kan? Istiqomah aja ditangkap. Mau kajian aja dibubarin. Mau ngisi kajian dilarang, dicegah. Nggak jadi, saya di cancel. Kenapa? Nggak boleh sama. Nah kan? Seperti itu, Iwafillah. Nah, Rasul Allah Maha tahu, maka Allah berikan keutamaan yang dahsyat bagi umat akhir zaman. Saking dahsyatnya jihad di akhir zaman, bertarung mempertaruhkan hak dan batil di akhir zaman. Semua nabi dan rasul meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, tangguhkan ajal kami, hidupkan kami di zaman umat Muhammad akhir zaman hidup. Saking dahsyatnya pahala yang Allah janjikan. Tapi adakah para nabi dikabulkan doanya? Tidak, hanya satu nabi yang Allah kabulkan untuk hidup di zaman kita. Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah kita hidup akhir zaman. Jangan minder dan jangan kecewa kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah di akhirat kita ketemu. Ya, asalkan kita istiqomah. Bukan istiqomah dalam kejablayan, bukan. Istiqomah dengan iman dan Islam. Ya. Kalau istiqomah dengan kejablayan, saya khawatir tidak akan pernah bertemu Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mau menikah, dia bukan umatku. Ketemu Rasul enggak? Aduh, Ustaz kok bilang gitu sama saya jableng. Jangan takut, Mas. Nanti tinggal WA sama saya, nanti saya ikut pusingnya. Saya ikut pikirin. Ya, kita beramakumullah. Jadi hari ini kita ada pertarungan, ada di akhir pertarungan antara hak dan batil. Lalu pertarungan apakah yang akan kita hadapi? Kemarin saya bahas di Nurul Asri. Ada yang hadir di Nurul Asri? Ada. Berapa banyak yang hadir di Nurul Asri? Hadir banyak? Berapa orang? Sedikit yang hadir di Nurul Asri. Hadir juga? Oh, ibu hadir juga. Ya. Kemarin kita bahas pertarungan demi pertarungan yang dahsyat di akhir zaman. Bapak Ibu yang mati Allah, ada banyak peperangan yang akan kita alami. Dimulai nanti dengan kemunculan Imam Mahdi. Sekarang saja kita sudah berperang. Saudara-saudara kita yang berada di mana? Di Wamena. Umat Islam di sana dibantai dengan sangat biadab kan. Ya, luar biasa penaskan. Dan itu ditumbalkan. Dan tidak ada satupun pernyataan pelindungan dan permak mereka yang melakukan pelanggaran ini, pembantaian ini dari pejabat negara kita dan pemerintah kita. Ada tidak? Tidak ada. Ya, pertarungan yang kita hadapi ini dahsyat luar biasa. Ya. Ada dua pertarungan. Kemarin di Nurul Asri kita bahas Armageddon ya. Ya, ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra. Armageddon itu istilah bukan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Cuma ini adalah istilah dari para ulama mutaakhirin. Ya, dan saya memandang Armageddon adalah perang di mana nuklir digunakan. Dan tidak dapat dibayangkan bagaimana ketika perang nanti, perang dunia ketiga, Israel sudah memiliki hulu ledak nuklir lebih dari 2000 buah hulu ledak nuklir. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat Islam ketika khilafah tegak. Ini diketahui terbongkar dari kisah Mordekai Vanunu. Mordekai Vanunu adalah pakar nuklirnya Israel. Dia pernah melarikan diri karena seumur hidupnya 20 tahun dia di penjara dalam kamp konsentrasi itu, dalam kamp instalasi nuklir Israel. Ketika dia kabur, kenapa? Ketika dia tahu kalau nuklir yang dibuatnya untuk memerangi umat Islam dalam perang dunia, dia kecewa, maka dia kabur. Jangankan satu hulu ledak nuklir, jangankan 2000, satu saja dalam skala mikro, dahsyat ledakannya. Kalau jelas saya perlihatkan ini, coba. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana uji coba hulu ledak nuklir dalam skala mikro di Siberia. Kan juga ya Mas ya?
Baik. Jangan lihat itunya mas. Nggak pernah saya buka kok. Nggak pernah. Ya. Betul, saya buka kalau ceramah saja. Ya. Ini. Ibafila ini ada, nah ini percobaan nuklir di Siberia. Skala mikro. Bisa diperlihatkan skala mikro. Perhatikan Ibafila skala mikro. Ini nuklir. Yang Ikhwan lihat ini, inilah yang meledak di bom Bali. Dan seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh pelaku bom Bali. Ali Gufron, Imron, dan Amrozi. Tidak. Saya pernah melihat dalam satu tayangan yang dulu dibawa oleh seseorang, ya, saya lupa lagi siapa dia. Itu bomnya tidak sampai menghancurkan klub yang ada di sana. Tapi ternyata ada yang meledakkan itu. Jadi ada bom lain yang meledak di jam yang sama, di waktu yang sama, tidak jauh dari klub yang satu itu. Pertanyaannya, siapa yang meledakkannya itu? Dan itulah yang mengakibatkan kerusakan yang dahsyat dan korban yang banyak. Ini data yang saya dapatkan dari guru-guru kami, ya subhanallah. Dan mereka sekarang sudah meninggal. Saya sebut saja Ceta Maulani, mantan kepala BIN. Kami pernah belajar pada beliau tentang bagaimana bentuk terorisme di muka bumi. Ada yang memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ada yang dilakukan oleh kelompok yang berkepentingan. Sebagaimana WTC bukan Usama bin Laden, bukan Al-Qaeda, tapi orang Amerika sendiri yang melakukan. Saya yakin itu. Ya, baik, kita lihat ini streaming. Ini skala mikro. Tadi kita lihat presentasi Israel pernah melakukan ini. Dan Israel punya lebih dari hulu ledak nuklir kurang lebih 2000 buah. Kebayang kalau ini nanti dihancurkan, apa yang akan terjadi? Ini ada satu simulasi. Dan ini ada satu analisa dari saudara kita terkait dengan pertarungan akhir zaman nanti jika perang nuklir terjadi. Ya, dan ini saya yakin perang nuklir ini akan tetap digunakan sampai nanti Turki Utsmani atau Konstantinopel diraih kembali oleh kaum muslimin. Ya, kemarin kita bahas di Nurul Asri dimulai dari Arab Spring. Bapak Ibu rahmati Allah, mana dulu yang kita bahas? Waktu kita sudah mau jam 11 ya. Berapa menit lagi Mas? 1 jam ya, kurang lebih 1 jam ya Pak Abdullah. Baik, Ibu rahmatullah, mau melihat perang dunia nuklir, gambaran perang dunia ketiga, atau kita bahas dulu dari perang-perang Suriah, Palestina? Perang Suriah.
Iwa Filar Makumullah, baik saya bahas saja singkat tentang perang Suriah. Iwa Filar, kemarin kita bahas di, sayang ya ini kalau jelas, perang Suriah ini merupakan awal mula dari perang dunia ketiga, yang mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa umatnya dari bangsa Arab ini akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Suatu hari Rasulullah terbangun dari tidurnya. Zainab binti Jahsyin, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW ini mengatakan, "Wailun lil Arabi, la ilaha illallah. Wailun lil Arabi min syarrin qad iqtaraba." Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan demi Allah akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang akan menimpa pada mereka yang telah dekat. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Futihal yauma, hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa bangsa Arab akan mengalami petaka yang telah mendekat kepada mereka, lalu dikaitkan dengan lubang Ya'juj Ma'juj. Rasulullah menyebutkan begini 14 abad yang lalu. Hari ini tentu sudah tidak ada lagi hijab antara bangsa Arab dengan Ya'juj Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Intinya Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab ini akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Pertanyaannya, siapakah bangsa Arab yang Rasulullah maksudkan? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab, Suriah, ya, Irak, Mesir, Libya, Yaman, Afghanistan. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur kan? Mau lihat yang mana mau yang dilihat? Mau yang Suriah? Baik, kita lihat Suriah. Mau Suriah, mau Palestina, atau mau Irak, mau Afghanistan? Waktunya gak cukup kalau semuanya. Kita lihat Suriah. Kuat tidak lihatnya? Baik, kita lihat Suriah. Kapan Suriah mulai bergejolak? Ini dia. Sebentar. Ini detik-detik Dar'a berdarah, Suriah berdarah. Ya, bencana pertama itu terjadi di Dar'a. Dar'a. Ya, dimulai dari aksi protesnya para mahasiswa, para pelajar, bukan para mahasiswa, para pelajar. Mungkin kalau di kita STM ya. Mereka melakukan aksi demo menentang kebijakan Bashar Assad. Ya, siapa tadi? STM. Ya, kalau di kita, di sana pelajar, maka disebutnya pelajar. Mereka tidak terima dengan kebijakan Bashar Assad yang dilihat oleh mereka zalim, dipandang mereka zalim. Maka mereka membuat oret-oretan grafiti di pinggir-pinggir jalan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wahfilah, Bashar Assad marah dan tersinggung. Maka Bashar Assad kemudian mengirimkan pasukan khusus untuk menculik para pelajar tadi. Lalu para pelajar tadi diculik, dibawa dan disiksa. Di antara mereka ada yang mati dimutilasi. Ketika berita itu sampai pada orang tua mereka tidak terima, maka mereka orang tuanya demo, meminta dihukum para pelaku mutilasi tadi dan pembantaian pada para pelajar tadi. Dan korban yang masih hidup minta dikembalikan, dan yang sudah mati pun mohon jasadnya dikembalikan. Demo tadi bukannya disambut oleh Bashar Assad, tapi malah disambut dengan dar. Maka apa yang terjadi? Persis seperti apa yang kita lihat di tanah air kita. Ini yang terjadi. Ini detik-detik Dar'a berdarah. 2011 Dar'a. Hafiz al-Assad adalah ayah dari Bashar al-Assad. Hafiz al-Assad seorang penganusiaan syariah, meraih keuntungan dengan jabatan penting di lingkaran Partai Bath. Sejak merdeka dari Prancis, Suriah mengalami berbagai transformasi politik dan kudeta. Naiknya Hafiz al-Assad menjadi presiden membuat masalah baru bagi rakyat Suriah. Di Suriah, Sunni adalah kaum mayoritas dan masyarakat Sunni terpinggirkan secara ekonomi, politik, hingga militer. Di masa Hafiz al-Assad, terjadi pembantaian di kota Hama yang terkenal pada tahun 1982, di mana sekitar 30.000 warga Sunni dibantai.
Sebentar Bapak Ibu, ini yang di sini tidak terlihat ya? Aduh sayang ya. Ini mau agak dirapikan? Nggak apa-apa Bu, dirapikan Bu. Biar yang sebelah sana mungkin bisa agak sedikit bergeser. Kalau Ikhwan tetap. Ya, Ikhwan ada, kayaknya cukup oleh Ikhwan sudah. Maksud saya yang sana barangkali mau pindah ke sini Pak, silakan. Ya. Ya. Makin miring juga ya. Mas kalau TV-nya nggak bisa diakses ya. Baik, tapi agak miring sini terlihat nggak Bu? Terlihat, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. أنا من أهالي حماة. قعدنا نهار الأربع الساعة 1:30 بالنوم ولقينا ضرب القنابل والمدفعيات والرصاص بشكل قوي. إما شو صار شيء بالدنيا. أول شهر طلعنا المستشفى صار ولا طلعنا لقينا الجثث في الأرض محروقة وكرمات كوار. Hafiz Al-Assad telah tewas pada tahun 2000, digantikan jabatan kepresidenan oleh anaknya yaitu Bashar Al-Assad. Bashar sebenarnya bukan penerus, namun karena kakaknya Basil tewas pada 1994, mau tak mau Bashar menjadi putra mahkota rezim. Ayahnya Bashar sempat jadi harapan baik bagi rakyat Suriah, karena ia lulusan Inggris dengan pikiran yang mungkin lebih terbuka. Bashar diharapkan mereformasi kediktatoran Suriah, namun ternyata ia mewarisi penuh kebijakan ayahnya soal penumpahan darah manusia. Revolusi Suriah dimulai dari Daraa, ketika sekelompok anak sekolah diculik Bukarabut setelah membuat coretan anti-Assad di masa Arab Spring. Warga Daraa mulai berdemonstrasi dari menuntut pembebasan anak-anak yang diculik menjadi demo menolak rezim, tapi hal itu direspon peluru tajam oleh militer Assad. Daraa hadn't benefited from the spoils handed out to cronies of the ruling elite. People attacked a statue of the president's father and other symbols of the government. The video shows security forces on rooftops firing at unarmed civilians. More people were killed. In Syria, medical staff have suffered some of the most shocking violence. In Daraa, security forces even targeted ambulances. Perhatikan gaya-gaya represif dari rejim yang berkuasa. Jangankan rakyat sipil, ambulan saja menjadi sasaran. Sama tidak? Pertanyaannya, kok bisa modusnya sama? Dan korbannya sama? Umat Islam. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada antor intelektual dari semua kekesuhan di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan? Jadi inilah yang disebut dengan shadow government. Yakini Bapak Ibu, kita sedang menghadapi satu bangsa yang menjadi kaki tangan Dajjal yang berambisi untuk menciptakan tata dunia baru, the new world order. They really want to take over the world and to create one government in the world. One political system, democracy. One economical system, capitalism. One military system, barbar system. Cannibal system. And one ideologi Kabbalah. Semua negara dikawaskan dengan cara yang sama. Betul? Dibikin brutal itu yang namanya aparat. Betul? Saya amati seluruh dunia sama. Pertanyaannya, aktor intelektualnya berarti telah dekat dengan kita. Artinya apa? Segera kita harus berpikir untuk prioritas kampung akhir zaman. Ketika Chaos 411, saya dan teman-teman berpikir, kita ungsikan anak dan istri kita ke luar negeri. Kita jihad di sini, sampai kita menang, kita bawa kembali anak cucu kita. Dulu kami kerjasama dengan ABIM. Angkatan Bulia Islam Muda Malaysia. Di KL kami bertemu dengan mereka. Kami kerjasama dengan ABIM ketika kami menyumbangkan beberapa hasil donasi ke Suriah.
Saya di Golden Future Foundation bersama Ustadz Ihsan Faruqi, Ustadz Fatih Karim, Fatih Nasrullah. Dulu kami membangun Golden Future Foundation, Pak Romulan nanti lihat. Dalam rangka itu, sempat kami berpikir ketika saat itu kami melihat jangan-jangan Indonesia chaos. Kami belum berpikir tentang kampung akhir zaman. Kami sudah bertemu dengan beberapa saudara kita di Kuala Lumpur, nanti istri dan anak-anak kita akan kita ungsikan, kita jihad di sini. Tadinya saya berpikir begitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah ada ide dari Ustaz Zulkifli Ali, kita bikin kampung akhir zaman. Insya Allah nanti kita bahas kampung akhir zaman ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. And as you see here, it's the ambulance. An activist filmed the moment when security forces shot directly through the windscreen. They shoot him twice. They killed him. They killed the person inside the ambulance? Yes. The nurse? The nurse. The video was smuggled out and posted on the internet. By now, the revolt had spread to many of the towns surrounding Daraa. Demonstrators defied the army snipers on the rooftops. Ini Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, penulis kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia. Usianya hampir sama dengan saya. Saya sempat senang sekali 2015 beliau dikabarkan akan datang ke Istiqlal untuk menguji misi kajian Tabligh Akbar. Namun apa yang terjadi? Acara dibatalkan karena ada seseorang yang keberatan untuk beliau hadir ke tanah air kita. Ibu Suri, jangan keras-keras, Ibu Suri. Keberatan, maka kami tidak berhasil menghadirkan beliau ke Indonesia. إنما رأيناه اليوم الله بل ما نراه خلال 3 سنوات من بطش النظام السوري أمر والله لا يحتمل لسان أن يتكلم به ولا تطيق عين أن تنظر إليه فتاة ترمى في وسط الطريق. Saya ceritakan yang sini tidak terlihat. Ada seorang gadis yang hijabnya rapi sekali. Dia bersadar. Ya, ini kekejian dari Syiah Nusairyah. Syiah Nusairyah di Suriah. Jadi begini Bapak. Tahun 1916 ada perjanjian yang dilakukan oleh 3 negara. Ya, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Mereka sepakat membagi-bagi Syam untuk 3 negara ini. Namun saat itu Rusia tidak jadi ikut. Uni Soviet tidak jadi ikut mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Betul? Revolusi Bolshevik memaksa Rusia konsentrasi untuk mempertahankan kekuasaan di sana. Maka yang membagi Syam itu 2 negara, Inggris dan Prancis, melalui Menlu mereka, Sykes dan Picot. Maka terjadilah perjanjian Sykes-Picot yang hasilnya Syam dipecah menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah, Libanon diberikan pada Prancis. Sejak saat itu pembantaian terjadi pada umat Islam. Di Suriah, Prancis sebetulnya tidak mampu dengan represif dan efektif membantai umat Islam. Dia membutuhkan orang-orang munafik dari Suriah. Qadarullah, seorang tokoh Syiah Nusairyah, Syiah yang bernama Muhammad bin Nushair An-Numairi. Dia baru pulang dari Najaf, Irak. Najaf adalah pusat pengkaderan Syiah untuk seluruh dunia di zaman dulu, di tahun dekade 20-an, 1920-an. Ya, 1916 maksud saya. Maka pulang ke Suriah, dia disambut oleh Prancis. Di Suriah, dia menciptakan sekte Syiah pertama, Syiah Nusairyah. Sesuai dengan namanya, Muhammad bin Nushair An-Numairi. Ya. Dialah yang membantu Prancis membantai kaum muslimin di sana. Ya. Peristiwa yang tadi, 30.000 kaum muslimin dibantai atas bantuan Bantuan Syiah Nusairyah, atau mereka pelakunya juga. Dikuatkan oleh Prancis. Setelah Muhammad bin Nushair ini kuat menjadi agen Prancis, Prancis pulang ke negaranya. Pasukan Prancis pulang ke negaranya. Tapi Suriah harus berdiri sebagai sebuah negara yang kuat. Maka Suriah berdiri, dibuatkan partai politiknya, Partai Ba'ath. Jadi ideologinya Syiah Nusairyah, partainya Partai Ba'ath. Partai Ba'ath kalau di kita, partai komunis. Ya, dan kejamnya mereka.
Ada seorang gadis usia 19 tahun diperkosa oleh 9 orang tentara Syiah Nusairiyah di hadapan ayah dan ibunya. Setelah itu dicincang. Ada di sini datanya, filmnya, potongan tubuhnya pun diperlihatkan. Ini dahsyat kejamnya Syiah Nusairiyah. Sekarang dialami oleh saudara kita di Wamena. Ya Wafilah. Dan ini ada seorang gadis yang soleh, dia berhijab, diperkosa oleh para tentara Suriah lalu dibiarkan telanjang di tengah jalan. Para pemuda yang ingin menyelamatkannya ditembak sampai mati. Ini yang terjadi. Wa tu'arra min malabisiha. Ditelanjang jadi pakai. Wa hiya al-muslimatul 'afifah al-mutahajjibah. Padahal dikenal muslimah yang Thumma berhijab. yata'aqabu 100 baghin 'ala ightisabiha. 100 makhluk jahat menganiaya dan memperkosanya. Wan-nasu mukhtabi'una wara'a al-jidrani. Orang-orang hanya bersembunyi di balik tembok, ya, karena takut dibunuh jika membantu, menolongnya. كلما انطلق أحد قنص وقتل حتى جعل الرجل يقتل تلو الرجل وهم يقنصونهم قنصا. Pemuda ini ingin menolongnya. Apapun resikonya dia lari ingin menyelamatkan gadis ini. Maka apa yang terjadi? Ketika dia membawa gadis ini untuk diselamatkan, dia pun ditembak mati. Ini yang terjadi. Pemuda ini dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Bapak Ibu, saya menyimpan di sini bagaimana kufurnya Syiah Nusairiyah mempertuhankan Bashar Assad. Dia seolah-olah Fir'aun zaman sekarang, seperti Fir'aun zaman Nabi Musa. Ada sekelompok orang dari Suriah ini, sekte Hulaziyah. Ini rakyatnya. Dia mengatakan, "Nanu na'budu bashar qabla Allah hadal haq wala nakiyarah." Kami menyembah Bashar Assad sebelum kami menyembah Allah. Inilah kami Nusairiyah. Ini yang saya pertanyakan. Tapi di hadapan kita, Bashar Assad mengaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Anda diam saja ketika rakyat Anda menyembah Anda? Kalau Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Anda diam saja ketika rakyat Anda dibantai oleh Syiah? Kemana Anda sebagai kepala negara? Itu pertanyaan kami, Wafilah, dari NGO kami. Aduh punten ya, saya bukan emosi, bukan. Ini aslinya saya memang begini. Kita lihat, pemuda ini dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Tapi demi Allah, kita saksikan dia teguh dengan tauhidnya, la ilaha illallah. Maka apa yang terjadi? Dia dikubur hidup-hidup. يقال له قل لا إله إلا بشار فيأبى تأبى العقيدة تأبى المروءة يأبى الإيمان يأبى الشرف يأبى التوحيد فلا يزالون يضربون ويأسرون الحفرة ويقذفوه بها حيا والتراب يتخلل لحيته وهم يقولون قل لا إله إلا بشار وهو يقول لا إله إلا الله. Kami tidak tega menyaksikan itu semua. Alhamdulillah kami mendapat sambutan dari teman-teman misi media Suriah dari Yogyakarta. Ya, Ustaz Fatih Nasrullah, Ustaz Ihsan Faruqi, kita kan di Bandung. Ustaz, kita tidak boleh diam diri. Kita bikin satu NGO, yuk kita jihad bersama-sama. Biarkan nyawa kita taruhkan. Ini jihad fisabilillah. Lalu kita bikin Golden Future Foundation di Bandung, dan alamatnya udah alamat rumah saya saja. Saat itu menggunakan alamat rumah saya, kita bikin NGO. Kita tidak tega dan tidak rela, Bapak Ibu sekalian, menyaksikan mereka bagaimana di sana. Dan kita tidak tega melihat anak-anak mereka kelaparan. Mereka melihat pergi dari satu tempat ke tempat lain, ke rumah satu rumah ke rumah yang lain demi menyelamatkan nyawa mereka. Sementara orang tua mereka sudah terkubur di reruntuhan rumah mereka. Tidak ada makanan, mereka bunuh kucing untuk mereka makan. Dan ketika tidak ada kucing, ya Alhamdulillah, mereka makan rumput untuk mempertahankan hidup. Di mana kita umat Islam, kita mayoritas. Inilah perang Armageddon, perang akhir zaman tadi, perang Allah. Jangan terlena. Siapkan jawaban kita di hadapan Allah ketika kita bisa tidur nyenyak tadi malam, sementara saudara kita mereka kelaparan dan tidak bisa tidur. Apa jawaban kita di hadapan Allah jika Allah mempertanyakan itu? Hati-hati.
Man istiqada wa lam yahtam li amril Islam wal muslimin falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan enak, sehat, tapi dia tidak peduli kepada nasib saudara-saudaranya kaum muslimin, dia bukan umatku. Apa jawaban kita jika mereka menghujah kita di hadapan Allah? Iwafillah, siapkan dari sekarang, kecuali kita peduli untuk membela mereka. Betul? Allahu Akbar. Iwafillah, saya mohon maaf tidak bermaksud mengumbar apa yang kami lakukan. Nauzubillah, tidak bermaksud demikian. Walaupun saya saat ini sudah tidak bersama Golden Future, saya bersama One Ummah. Saya terus terang pada teman-teman, ikhwafillah, afan, saya tidak bisa meninggalkan Bandung. Silakan, harusnya saya ikut mereka ke beberapa negara. Tapi saya katakan cukup saya ke Malaysia dan Palestina saja. Insya Allah suatu saat Allah pertemukan kita. Ada saudara-saudara saya yang juga ingin bergabung, saya ingin gabungkan mereka. Insya Allah Golden Future ini juga akan bekerja sama dengan kita One Ummah. Kita akan membawa panji merah putih sampai titik Syam. Kenapa? Karena Syam adalah tempat berkumpulnya manusia terbaik di muka bumi. Ketika pertarungan hak dan batil sampai pada puncaknya. Insya Allah. Siap? Takbir. Baiklah, ini Mafraq. Mafraq ini perbatasan Suriah dan Jordan. Para pengungsi dari memperbaiki settle di sana. Kita bawa makanan-makanan, minuman dari Bandung apapun untuk membuat anak-anak di sana lupa kepada pembantaian yang mereka alami. Dan kita bawa juga jaket, sweater ataupun 2 kontainer kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Ya, kita kumpulkan saat itu. Kita bawa 2 kontainer. Dari Jogja pun ada yang kami bawa. Saya lihat dari Jogja pun ada yang dibawa sana. Nah, karena di sana saat winter luar biasa, sangat dingin sekali. Sampai suhu di bawah 0 derajat, 5 derajat Celcius, minus 0 derajat, minus 5 derajat Celcius. Alhamdulillah bantuan itu sampai ke sana dan perjuangannya luar biasa. Kemudian ada peluang di sana untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin. Di Mafraq ini anginnya besar, maka kita bangun pembangkit listrik tenaga angin saat itu, GF ya. Membuat di pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kita bikin di sana kampung akhir zaman untuk melindungi anak-anak di sana. Jadi beliau sudah membangun pembangkit listrik tenaga angin. Beliau sudah berhasil. Sekarang mereka sudah punya pembangkit listrik tenaga angin, bisa membuat cuaca, bahkan suhu di rumah mereka ketika musim dingin untuk bisa hangat, dan bahkan bisa membuat air panas. Ada satu lagi kendala kita bahwa di sana air sangat mahal, lebih mahal daripada daging. Ya, ketika kita beli air itu lebih mahal dari daging, maka diadakan penyulingan air agar tidak terbuang kembali. Jadi air itu yang sudah terbuang, baik air yang dipakai mandi, dipakai apapun, itu kita tampung kembali dan dibersihkan kembali. Alhamdulillah ada pakarnya juga di Bandung, pakar kimia, analis ya, dan juga ya itulah. Iwafillah, ini satu bentuk kepedulian kita. Hal ini kemudian menginspirasi kami untuk membuat kampung akhir zaman di Indonesia. Saya sudah survei di Garut, saya survei di mana, di Cianjur, insya Allah kita akan membuat perkampungan akhir zaman yang daya tempuhnya, oke, ya baik. Ya, kita bahas pertanyaan yang insya Allah ya. Ini jawaban pertama yang juga jawaban kedua ya. Ini langsung Mas Septian gimana? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Cukup 3 dulu barangkali ya. Yang pertama tadi tentang kampung akhir zaman ya. Jadi begini Wafilah, dan ini sama dengan jawaban untuk solusi membangun kebangkitan Islam menuju khilafah. Ini sangat dibutuhkan, urgen sekali, darurat. Kami berpikir ketika nanti chaos ada terjadi dan kita berada di tengah-tengah kota, di tengah pusat kechaosan sendiri, seperti yang terjadi di Wamena. Oke, syukran Mas. Baik, Iwafilah rahmatullah. Kang, sebentar Kang, tetap di depan Kang. Untuk Ahmad ada petugasnya? Iwafilah, kami sudah dapat izin dari panitia. Ya Mas, mohon maaf. Saya sambil bicara karena waktu.
Kami sekarang saya tidak bersama Golden Future secara kepengurusan, tapi tetap kami kerjasama. Salah satu program umat juga adalah kita akan coba berjuang ke sana. Teman-teman kita akan ada yang kita berangkatkan ke Suriah untuk membantu sana demi memetakan jalan jihad kita. Kenapa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Satakunu hijratun ba'da hijratin." Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan terjadi hijrah besar-besaran. Dan sebaik-baik manusia di muka bumi pada hari itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Ternyata saya lihat Nabi Ibrahim pernah hijrah ke Aleppo. Kenapa Aleppo? Ternyata Aleppo adalah tempat di mana Nabi Isa akan turun ketika akan menolong umat Islam di saat Dajjal sudah bertemu dengan kaum muslimin. Aleppo. Nanti kita bahas ya insya Allah. Kita sampai duhur ya. Baik, atau mau dilihat dulu sekarang? Iya, namun sebelum itu Mas silakan. Ini mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada panitia. Ini ada tim kami akan keliling untuk mengumpulkan dana. Tidak usah merasa berat untuk mengeluarkan berapapun akan kami terima. Insya Allah dana yang Ikhwah Akhwat kumpulkan ini akan kami jadikan sebagai wakaf Ikhwah Fillah untuk membangun peradaban ini. Biar kami yang menjadi tenaganya, biar kami secara fisik yang berangkat ke sana, ya kami rindu sekali ingin membawa panji merah putih ini berkibar di sana. Jihad kita akan kita lakukan insya Allah. Baik, Ikhwah Fillah rahmatullah. Pertanyaan ya. Baik, nah ini jawaban saya kepada teman-teman yang bertanya tentang Kampung Kurma akhir zaman. Nah, pengalaman kita di tempat-tempat penampungan sana, Ikhwah Fillah, ini ada satu tayangan yang saya sangat miris ya. Ini saya perlihatkan satu tayangan di mana anak-anak memakan rumput ya, karena kucing pun sudah tidak ada, akhirnya mereka memakan rumput. Ini di Suriah. Nah, kami tidak berharap ketika Indonesia chaos ini terjadi. Maka kita harus bersiap-siap dari sekarang. Ya. Oh maaf, subhanallah. Gimana? Oh iya, sip, baik. Project window, selected, extend, 3 of 4. Sudah Mas? Surya file window, the KM player, menu item, menu key T. Open with, Salah menu. satu yang pernah saya ikut membantu juga adalah kita mengirimkan satu mobil untuk tooltip, saudara-saudara kita dari anak-anak dari Suriah. tooltip, Sempat kita akan membawa mereka ke context, Indonesia. Luar biasa. menu, add to Susah sekali. archive, menu Tidak seorang item, pun yang berhasil kami menu membawa ke key, Indonesia. Tidak seperti ketika Cina masuk ke tanah movies and TV, pause button. Kami ribet berurusan dengan dinas imigrasi bangsa kita. Akhirnya alhamdulillah Abim dari Malaysia siap menerima mereka. Project window, Siap selected, menerima mereka duplicate, dan 2 kita of tampung 4. di KL. Di sana ada penampungan untuk para pengungsi. Alhamdulillah sudah ada 500 terakhir yang saya tahu. Mulai dari pendidikan Desktop, tingkat SD, pane, SMP sampai task kuliah. switcher, Ya, kita tampung di selected, sana. Dan saya requires tetap akan selection, berharap mudah-mudahan mereka movies bisa and datang TV, ke tanah air kita. pause Baik, button. Ikhwah Fillah, sudah? Nah ini gambaran anak-anak Suriah yang mereka menderita karena Surya akibat file perang. window, selected, Dorita Anak Surya, context, menu, context, menu, the KM player, menu item, menu key T, cast to device, menu, Dorita Anak Ini kondisi anak-anak kita, Surya.mp4, anak-anak pane. Suriah. Berhari-hari mereka lapar tanpa makanan, tapi ketika ada satu roti diberikan oleh kameramen, mereka bagi rata satu gigit. Mereka tidak serakah walaupun lapar berhari-hari. Kenyang-kenyang bersama, mati-mati bersama. Anak-anak Ikhwah Fillah. Lalu bagaimana di Indonesia ketika chaos? Saling sikut mengambil makanan. Ini hebatnya penduduk Syam. Nah, kami tidak berharap ini terjadi di Indonesia.
pengalaman pelemahan kami berada di sana Ustaz, ini jangan terjadi di negara kita. Maka kami terketuk untuk membuat kampung akhir zaman. Ya, apalagi kita mendengar kita akan mengalami kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Pernah kami bahas kemarin di mana di Nurul Asri. Ada pernyataan dari NASA di dalam sebuah artikel bahwa NASA mengatakan akan ada hujan meteor melanda bumi dan bumi akan mengalami kemarau panjang selama 3 tahun dan itu dimulai dari tahun ini. Kita masih bersyukur cuma 3 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun. Nah, ini pula yang mendesak untuk kita membuat kampung akhir zaman. Apa yang kami lakukan? Kami melihat ada sebuah kampung yang mana kampung ini bisa ditempuh dengan jalan kaki, ukurannya adalah kaum wanita. Maksimal jalan kaki bisa bertahan 2 jam. Saya pernah merasakan jalan kaki beberapa lama untuk mencoba ketahanan ini. Alhamdulillah untuk akhwat itu bisa jarak tempuh 2 jam. Maka terpilihlah satu wilayah di Garut yang bernama Talegong. Ya, dan wilayah ini jauh dari kota dan tidak mudah dideteksi oleh siapapun yang kejam, oleh militer-militer musuh kita. Nah harapannya kita bisa menyelamatkan diri ke sana ketika kaos terjadi. Nah nanti kita bangun di sana rumah-rumah tahan gempa. Karena di akhir zaman ini akan banyak gempa. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan pakarnya dari Jakarta. Kita ketemu di Depok dan sudah disepakati ada rumah itu sudah dibuatkan di Lombok. Pasca gempa kemarin, Lombok menjadi tempat percontohan, 100 unit sudah dibangun. Rumah ini tahan gempa, tahan panas dan bisa diangkat tanpa dibongkar. Ya, untuk harga nanti saya bicara. Saya sudah tanya kira-kira berapa biaya untuk 1 unit, per meternya 2 juta rupiah. Beliau terus terang, saya tanya begitu. Selain itu juga, beliau sudah menawarkan pada kami untuk membuat floating village. Andaikan darat tidak bisa kita bertahan, di laut kita bikin floating village. Beliau cerita di Papua sebetulnya, ada satu pulau di mana mereka mewakafkan kepada kita. Dan kita kalau mau tinggal di sana. Tapi kejauhan kan Papua, apalagi sekarang lagi berdarah-darah. Aduh, saya ngomong ini ya. Gak apa-apa, keseliatan. Ini streaming? Ya benar, makumullah. Kemudian untuk menyambut kebangkitan Islam, maka yang tinggal di sana adalah mereka-mereka yang siap menghidupkan Quran Sunnah, yang sudah terbentuk dengan Quran Sunnah. Maka kita berharap di kampung kurma akhir zaman ini kita bisa kembali menghidupkan Quran Sunnah. Dan kami tidak berharap ada teknologi di sana. Kita belajar bertahan survive tanpa teknologi. Karena kita yakin teknologi akan hilang kan? Maka kita coba tidak ada teknologi. Air kita pakai pompa atau pakai timbaan. Maka aktivitas mobilisasi di kampung ini adalah kembali ke zaman dulu. Jadi kehidupan cara Baduy itu ternyata yang membuat kita akan selamat nanti di akhir zaman. Nah itu coba kita hidupkan. Kemudian kita tidak akan menggunakan uang kertas. Kita akan menggunakan uang dinar insya Allah. Saya membawa satu proyek percontohan, ini uang pertama yang akan kita gunakan. Jika nanti Allah menakdirkan kita punya. Istri saya mana? Mi? Di bawah tidak Mi? Saya membawa contoh satu keping dinar. Ketika kami seminar internasional tentang ekonomi syariah di Bandung 2010, salah satu pembicara Malaysia, banyak dari beberapa negara. Kendala kami untuk mewujudkan ekonomi syariah adalah dinar terlalu mahal. 1 dinar itu harus dikeluarkan 2,5 juta. Nah alhamdulillah saya membawa dari Bandung dan ini sudah kami jual di Bandung. 1 keping emas mulai dari ukuran 0,1, 0,25 dan 0,5. Ini kita buat dalam bentuk laminating uang seolah-olah, tapi emas aslinya ada di sana dan ini sudah diuji asli. Dan kalau dijual lagi bisa dijual di toko emas. Kami sudah menjual ini di kota Bandung. Ini akan kita jadikan sebagai alat tukar. Kita tidak akan menggunakan uang kertas. Ingat, ketika Indonesia chaos, uang kertas tidak akan berguna. Inflasi akan terjadi. Sebanyak apapun uang kertas kita tidak akan bermanfaat. Maka kita akan kembali kepada dinar dirham. Maka di kampung akhir zaman ini tidak boleh ada uang kertas. Transaksi kita dengan dinar dirham. Agar tidak ada riba. Nah kemudian untuk mencapai 3 tahun kemarau panjang, ada 3 tanaman yang kita akan tanam di sana dan ini sudah kita uji coba di Bandung dan alhamdulillah sudah berhasil. 3-tiganya sudah berhasil. 1 buah tin. Kenapa buah tin kita tanam? Ini contoh buah tin. Iwafillah mohon maaf, nanti barangkali kita bisa berdialog kembali ya Iwafillah untuk ini ya. Astronot mereka berada di ruang angkasa, mereka tidak makan nasi kan? Yang mereka konsumsi hanya kapsul. Dan mereka bisa bertahan hidup sampai 2 tahun. Hanya dengan mengkonsumsi kapsul. Pertanyaannya, apa isi kapsul itu sehingga mereka hanya minum makan kapsul tadi? Ternyata kapsul itu berisi ekstrak buah tin. Ini yang bisa mereka membuat bertahan. Nah,
3 tahun ke depan kita akan coba kita hadapi dengan ekstrak ini. Alhamdulillah pakarnya sudah ada dan kita sudah melakukan, teman-teman sudah melakukan uji coba. Ini di Soreang, Kabupaten Bandung. Dan kita sudah panen beberapa kali. Alhamdulillah ini akan kita tanam di kampung kurma akhir zaman. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, apapun bisa tumbuh. Kurma, insya Allah kurma juga akan kita tanam. Selain nanti menggantikan untuk memperpanjang energi kita, ternyata kurma ini bagus untuk sistem metabolisme. Dia bisa menjadi suplemen sistem imun ketika nanti kita hidup di kampung kurma akhir zaman. Pakarnya sudah ada, teman kita ini sudah melakukan uji coba, 98% berhasil. Yang belum berhasil itu belum berbuah. Berbagai macam jenis kurma kita tanam di Cimahi, alhamdulillah sudah tumbuh. Dan insya Allah ini akan kita tanam di kampung kurma akhir zaman. Yang ketiga yang akan kita tanam zaitun. Ini sudah kita coba di Kabupaten Bandung Barat oleh Ustadz kita dari Kutab Al-Fatih. Itu alhamdulillah zaitun bisa tumbuh. Kenapa zaitun kita tanam? Nanti ketika radiasi kimia terjadi, itu tidak akan berefek apapun. Lihat orang-orang Suriah, Palestina. Kulit mereka tetap mulus walaupun bom-bom diledakkan. Dan kenapa kulit mereka bagus-bagus? Ternyata mereka sering mengkonsumsi zaitun. Nah, zaitun ini kita akan tanam. 3 tanaman ini akan menjadi produk unggulan kita nanti di kampung kurma akhir zaman. Nah, mulai dari tanah pun kita akan setting sedemikian rupa. Salah satu yang akan kita coba bangun adalah para penghafal Quran. Kenapa harus penghafal Quran? Karena dengan kehadiran mereka, pertolongan Allah akan datang. Kenapa pertolongan Allah turun di Gaza? Karena Izzuddin Al-Qassam, pasukan Gaza, itu syaratnya untuk menjadi pasukan Gaza adalah hafal Quran 30 juz. Dan selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah putus sholat tahajud. Dengan kondisi itu pertolongan Allah datang tanpa kita duga-duga. Kisahnya banyak untuk saya ceritakan. Nah, mereka kita akan hadirkan di kampung kurma akhir zaman. Jadi kita bangun peradaban akhir zaman menyambut kebangkitan Islam. Kita harus mulai dari sekarang insya Allah. Nah, jika konsepnya nanti sudah kami buat, silakan Bapak Ikhwafillah mengadopsi ini, atau kita barangkali Ikhwafillah bisa mengembangkannya. Nah, bikin segera kampung akhir zaman yang tidak begitu jauh dari perkotaan, tapi di kampung terpencil, agar tidak mudah terdeteksi demi menyelamatkan diri jika chaos terjadi. Target kami di kabupaten ada, sehingga ketika chaos, kita terjebak misalnya dalam satu kekacauan, kita sudah punya, oh saya ada alamat kampung akhir zaman, segera pergi ke sana. Nah, itu alternatif kita untuk menyelamatkan. Kita sekarang sudah chaos kan? Kita akan segera membangunnya. Mohon maaf, insya Allah ini merupakan program dari kita dan Parambolo juga bisa melakukannya di Yogyakarta ini. Nanti konsepnya kita bisa sharingkan. Iwabillah, 2 menit lagi menuju zuhur. Ya, Iwabillah, kemudian itu yang pertama dan kedua sudah dijawabkan. Nanti Iwabillah tentang informasinya akan saya sampaikan. Saya belum bisa mempublish karena saat ini kami belum mewujudkannya, kami baru survei saja. Nanti kalau sudah tercipta, kami akan publish kepada Ikhwafillah semua yang ada di Yogyakarta. Baik, yang ketiga, ya, kajian kemarin Ustaz menjelaskan bahwa ada kemungkinan tsunami di Aceh dan Jepang berhubungan dengan HAB. Ini bukan kemungkinan, sudah terjadi. Tsunami Aceh dan Jepang, menurut saya ini bukan alami tapi rekayasa. Nanti mungkin ada kajian kembali atau nanti kita hadir kembali di sini. Kita bedah beberapa bencana yang sebetulnya rekayasa, human made. Tentang tsunami Jepang, tsunami Aceh, kenapa saya berani mengatakan itu, plus kebakaran kemarin, Panausilen itu juga, ya. Nah, untuk Indonesia, ini nampaknya tidak akan mungkin dilakukan itu, kecuali bencana alam yang sifatnya lokal, karena mereka tetap akan melakukan reduksi populasi, mengurangi jumlah populasi umat Islam di Indonesia. Caranya bagaimana? Banyak cara yang mereka lakukan. Dan ini bagian dari perang akhir zaman. Nanti kita bahas perang mereka dari sisi makanan, minuman. Ya, hati-hati mengkonsumsi makanan, minuman. Tidak semua minuman bisa kita konsumsi, termasuk makanan. Ya, mereka akan merusak kita dalam berbagai macam sisi. Suatu saat nanti kita bahas kembali, insya Allah. Mohon maaf ini waktunya sudah habis. Ya, terus semangat berbicara. Terima kasih kepada Rumah Warna, Mas Nanang dan keluarga. Syukran jazakumullah khairan. Terima kasih Ikhwafillah. Terima kasih Majelis Taklim JOS, ya, jamaah orang-orang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama. Yakin Indonesia akan bangkit memimpin dunia? Siapkan yang terbaik. Ya, saya yakin kebangkitan Islam di tangan pemuda, pastikan ketika jihad itu terjadi, kita berada di garda terdepan dengan panji tauhid di tangan kanan kita dan merah putih di tangan kita, di tangan kiri kita. Betul?
Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.